semuanya, kita bertemu lagi bersama saya Desi Kristina Mandacan, peserta Latsar CPNS Farmasi 2021 tahun 2026 di Kabupaten Manokwari. Saya dari kelompok 1 Angkatan 3. Saya berasal dari instansi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Manokwari. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pengalaman belajar pada agenda 3, yaitu tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Pengalaman belajar saya di hari yang pertama pada agenda 3 ini, saya semakin memahami atau mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif melalui pemaparan materi oleh narasumber, ada tanya jawab, ada juga diskusi tentang isu yang terjadi dan berkaitan dengan tugas ASN di instansi masing-masing. Contoh isu yang kami diskusikan seperti promosi jabatan yang banyak sekali terjadi dan tidak adil di tempat kerja kami masing-masing karena ASN yang dipilih itu merupakan kerabat dekat dari pimpinan. Saya juga memahami bahwa sebagai ASN kita dituntut untuk bekerja secara profesional dan berintegritas dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara. Melalui pengalaman belajar ini juga memberikan wawasan baru kepada saya secara pribadi untuk lebih memahami tanggung jawab saya sebagai seorang aparatur sipil negara. Saya juga didorong dan termotivasi untuk terus meningkatkan kompetisi, memperkuat kolaboratif, dan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai analisis hukum alih pertama di lingkungan Sekretariat DPR Kabupaten Manokwari agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas. Berikut ulasan singkat tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN memberikan pemahaman bahwa pengelolaan aparatur sipil negara harus dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Sistem merit yaitu mengutamakan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dalam setiap aspek manajemen kepegawaian. ASN diharapkan mampu bekerja sama secara profesional dan berintegritas. Selanjutnya, materi tentang Smart ASN. Smart ASN yaitu memberikan pemahaman bahwa ASN di era transformasi digital dituntut untuk tidak hanya memiliki kemampuan teknis saja, tetapi ASN juga harus menguasai literasi digital, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kreatif, dan inovatif. Bagi saya, kedua materi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Kenapa? Karena manajemen ASN sendiri merupakan landasan dalam membangun ASN yang profesional melalui sistem pengelolaan yang adil dan berbasis kompetensi. Sedangkan Smart ASN menjadi gambaran kompetensi dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap aparatur sipil negara agar mampu menghadapi tantangan birokrasi modern. Saya memaknai bahwa sebagai ASN, saya harus memiliki tanggung jawab untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi diri saya serta memanfaatkan teknologi dengan bijaksana, tepat, transparan, dan juga berorientasi pada kepuasan masyarakat. Saya berharap dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak, saya dapat memberikan kontribusi nyata, meningkatkan kinerja, dan serta berdayang saing dalam mendukung pelayanan publik yang terbaik. Kesimpulannya adalah setelah belajar di hari pertama mengenai agenda 2 tentang materi manajemen ASN dan Smart ASN ini, saya lebih termotivasi untuk menjadi ASN yang dimana menjadi pelayan publik yang bijaksana, transparan, jujur, dan adil tanpa memandang keberagaman suku, ras, agama, dan budaya. Tetapi saya diajak untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi saya. Demikian video learning journal saya.
kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.